Hari ini kami akan membuat salah satu trafo ya. Ini adalah alat ukur mikrometer ya, yaitu mikrometer. Mikrometer ini untuk mengecek atau mengukur diameter kawat. Kawat kan jenisnya kecil-kecil, jadi perlu diukur akurat ya. Misalnya ini 0,20. 0,20 ini sekitar kalau di ampere jadi 80 mili ampere ya. Diameternya 0,20 mili, jadi seperlima. Jadi kalau diukur arusnya dia sekitar 80 mili ampere ya, jadi cukup kecil ya, makanya digunakan mikrometer ya. Nah, untuk seperti ini 15 mili, berarti separuh dari ini, 15 mili meter ya, yaitu semacam diameter ya, ketebalan atau lingkarannya ya. Nah, untuk arusnya dia sekitar 50 mili ampere. Jadi milimeter sama mili ampere beda ya. Milimeter itu diameter kawat, kalau mili ampere itu arus yang lewatin kabel tersebut ya. Nah, adapun beberapa kawat, saya sudah mencoba beberapa kawat. Kalau bisa digunakan kawat-kawat yang dari Jerman, dari Eropa. Nah, ini semacam ini merupakan kawat Iberfil ya. Dia suhunya sampai 180 Celcius ya. Nah, udah agak mulai langka ya. Nah, apabila tidak bisa mendapatkan kawat seperti ini, Anda bisa menggunakan kawat yang lainnya ya, seperti Hellenic ya. Hellenic ini cukup akurat ya. Udah saya beberapa kali mencoba untuk amplifier tabung, kekuatan panasnya sama suhunya dia cukup bagus ya, tinggi. Oke, langsung aja ya, kami akan menggulung. Ini adalah salah satu as ya, jadi as ini nanti akan berputar. Di sini kami membeli karet gini, yaitu untuk penompang. Penompang seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum digulung, sebisa mungkin dilapisi kain atau kertas ya. Kami menggunakan kertas atau kain teflon ya. Ini memang agak jarang ya. Nah, yaitu untuk melapisi ini, fungsinya biar kawat itu tidak ketusuk ya. Seperti ini kan sudut cukup tajam, jadi kami menggunakan kain teflon ini supaya kawat itu tidak cacat ya, atau tidak ngelupas, karena ini ujungnya cukup tajam ya. Nah, ini untuk selanjutnya kami akan menggulung trafo. Nah, ini teman-teman, sebelum ini dimasukkan ke sini, kita menggunakan penyangga ya. Penyangga ini kita pakai untuk yang ada aja ya, seperti kardus ya. Kardus dimasukkan ke sini ya. Kardus ini untuk penyangga, jadi posisinya asnya ada di tengah-tengah ya. Nah, kardusnya kalau bisa sebelum gulung dilebihin ya. Tidak ujungnya biar tidak ketekuk ya, atau kesundul ya, seperti yang menggunakan karet ini. Nanti ini bisa dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, diganjel karet, yaitu untuk penompang ya. Nah, kardus tadi ini teman-teman bisa dilebihin sedikit ya, biar ujung ininya tidak ketekuk ya. Biasanya kalau ketekuk dia ininya tidak lurus ya. Jadi dilebihin sedikit. Nah, ini nanti kita pasang ini untuk ke pemutarnya ya, ini ke ujungnya. Nah, jadi cukup aman ya. Oke, kita akan menggulung. Dan jangan lupa ini ada beberapa macam spool atau email ya. Jadi pergunakanlah apabila buat amplifier tabung cukup sensitif dan panas, jadi suhunya
biar bagus, tidak mudah kebakar, gunakanlah beberapa email yang teruji ya. Kami udah beberapa kali menggunakan Iberpil dan Hellenic ya. Sementara kalau tidak salah ini buatan Jerman ya. Ini Eropa. Oke, kita akan menggulung. Jangan lupa apabila sebelum diukur Anda harus mempunyai alat ukur namanya mikrometer. Mikrometer ini bisa diputar ya. Jadi mengukur ketebalan kawat. Nah, ini nih salah satunya mikrometer. Ketebalan kawat, jadi berapa mili sebelum digulung ya. Kadang-kadang pedagang tidak akurat ya. Setelah udah diukur akurat, kita beri tanda supaya tidak dan dimudahkan pengukurannya ya. Oke teman-teman. Nah, ini adalah salah satu alat ukur di sini ya teman-teman, celahnya ya. Mungkin kelihatan. Ini bisa diputar ya, diputar. Jadi ini alat ini namanya mikrometer. Mikrometer itu alat pengukur. Jadi di bawah 1 mili dia ke bawah seperti ngukur yang kecil-kecil seperti rambut, dia bisa mikrometer karena 0, sekian mili dia bisa. Nah, beda sama ini ya. Kalau ini bisanya buat ngukur mili, setengah mili, 1 mili, 2 mili ya. Jadi ini lebih kecil lagi ya. Jadi apabila di pasaran menemukan trapo banci atau murni, kita lebih harus mempunyai ini untuk lebih afdol lah, lebih ini. Tinggal kita merumuskan atau lihat datasheet diameter kawat sekian, berapa miliampere arus yang dilewatin. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa kabel ya. Ini adalah merupakan produk Hellenic ya. Nah, Hellenic ini kondisinya masih original ya. Maksudnya tempatnya, case-nya masih original, isinya masih original. Namun ada beberapa toko kami pernah menemukan ininya Hellenic, isinya lain. Jadi kawat Cina atau yang lebih murah digulung ulang melalui mesin, dimasukkan ke penggulungan yang bermerek ya, seperti Hellenic, Iberpil. Oke teman-teman, ini adalah salah satu kawat dari Jerman, cukup terukur ya, teruji. Kami sudah memakai beberapa trapo dan cuk, dan ini adalah salah satu kabel atau email kawat lokal ya. Kawat lokal ini namanya Supreme. Supreme ini diproduksi di Indonesia cukup populer karena cukup terbaik ya untuk produk Indonesia. Namun perbedaannya sama produksi Jerman dan Eropa lainnya, dia kadar tembaganya kalau yang ini lebih bagus. Kadar tembaganya lebih bagus dan suhunya, ketahanan panasnya ini lebih besar ya. Ini 180, konon ini sampai 200 ya. Ada yang 200, ada yang 180. Nah, ini adalah 180 ya. Nah, dia ketahanan suhunya trapo panas, dia tidak gampang emailnya ngelupas. Apa itu email? Email itu pelapis sepul, pelapis kawat ya. Seperti ini. Ini kan kabel dia dibungkus namanya email, dibungkus melalui karet dan plastik ya, perpaduan antara karet dan plastik. Apabila kabel atau tembaga tersebut tidak ada pembungkusnya, otomatis tembaga itu akan short atau konslet. Nah, ini juga pakai pelapis ya, walaupun kecil dia ada pelapis. Apabila tidak dilapisin jadi short dia, jadi tidak pengaruh sepul berapa ratus lilitan pun. Nah, maksudnya ketahanan panasnya apabila suhu ini kan 180 derajat. Nah, di atas 180 derajat mereka baru ngelupas atau terbakar ya. Nah, beda dengan ini ya. Ini sekitar antara 150 ke bawah ya derajatnya. Jadi panasnya tidak kuat ya. Apabila sampai 180 email atau trapo ini atau sepul ini bisa akan ngelupas
kadang-kadang suka di trafo itu ngebul ya. Ngebul itu dia udah tidak kuat dan dia akan short. Akhirnya listrik akan turun atau trafo berasap karena ketahanan kekuatan emailnya beda ya. Dia 150 ke bawah. Kalau ini antara 120 sampai 200 ketahanan. Itu baru pembungkusnya atau email ya. Nah, ada yang berikutnya adalah kadar tembaganya. Nah, kadar tembaganya ini beda ya. Kadar tembaganya. Jadi kadar tembaganya ini lebih bagus untuk signal atau buat arus kelistrikan atau AC maupun DC. Kenapa memilih yang bagus? Jadi untuk di trafo dia biasanya kan panas. Dengan panas itu lama-lama emailnya atau kulit tembaganya itu bisa ngelupas. Setelah ngelupas dia akan short atau konslet. Lilitan yang satu dengan yang lainnya dia akan short, akhirnya kebakar trafo. Ya begitu perbedaan sedikit informasi yang saya ketahui tentang dunia trafo dan sepul ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk penggulungannya ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan penggulungan trafo berikutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan proses penggulungan ya. Nah, ini kokernya sudah dipasang tadi dan kita masukkan ke as bagian soket mesinnya ya. Nah, ini yang kiri asnya kita pasang, udah selesai, kita kunci ya biar tidak bergerak. Oke, kita coba dulu beberapa lilit sebelum kelistrikannya. Nah, kita akan coba ya teman-teman, kita langsung gas aja ya. Oke, proses penggulungan trafo sedikit demi sedikit udah mulai ya. Nah, baris atau putaran pertama udah selesai. Sekarang selanjutnya putaran kedua ya. Di sini RPM atau perputaran mesin ini bisa dipercepat ya. Tinggal kita menginjaknya atau memijitnya ya. Nah, ini cukup rapi ya, cukup rapi dan presisi karena mengikuti spasi atau pergerakan ini ya. Jadi ini yang menentukan jarak ya. Misalnya sepul diameternya kecil dia agak lambat, apabila sepulnya besar dia agak cepat. Jadi biar sejajar ya, cukup rapi ya teman-teman, karena di sini kami menggunakan spasi ya. Spasi ini untuk jarak kawat, bila mana kawatnya diameternya kecil, jadi spasinya bisa di setel di sini. Apabila kawatnya besar bisa di setel di sini, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan jarak ini ya, jarak yang ini. Jadi hasilnya cukup rapih dan sejajar ya teman-teman.